Dan di mana ada orang benar, maka Tuhan punya alasan untuk membangun dan memulihkan kota itu. Yes, amin. Waktu kita menyembah Tuhan, saya teringat dengan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Masakan aku menyembunyikan hal ini dari Abraham? Bukankah telah kuperintahkan kepada dia dan kepada keturunan supaya mereka berlaku benar dan adil? Amin. Lalu Tuhan memberitahu rencananya untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Tidak ada alasan Sodom dan Gomora dipulihkan kecuali Abraham tahu, jika ada orang benar, jikalau ada orang benar, 50 orang, 40 orang, sampai 10 orang tidak ketemu. Kamu tahu Roma 1 ayat 17, orang benar hidupkan. Itu bukan hanya berguna untukmu, tapi itu berguna untuk kota dan bangsa. Amin, amin, amin. Haleluya. Di mana orang benar dibangkitkan, maka tempat mereka akan Tuhan pulihkan. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan tidak menemukan 10 orang benar terhadap Sodom dan Gomora, maka Allah menghancurkan kota ini dan kota itu hilang selamanya. Ada arkeolog mengatakan bahwa itu adalah laut mati. Makanya di laut mati itu kadar garamnya sangat tinggi. Kamu nggak usah pakai pelampung di laut mati, kamu bisa mengatur karena garamnya cukup tinggi. Ya, dan itu adalah karya Tuhan, sehingga Roma berkata harusnya dari karyanya manusia percaya kepada Dia. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Apakah kau bersuka cita? Haleluya. Apakah hatimu mengucap syukur? Amin. Apakah engkau bangga kepada Tuhan? Yes. Apakah engkau bangga karena Tuhan membawamu kepada rumah rohani? Haleluya. Halo. Amin. Halo. Haleluya. Haleluya. Nah, hari ini Papa akan kasih judul iman yang selalu dikuatkan dan memuliakan Allah. Iman yang selalu dikuatkan dan memuliakan Allah. Setelah ini saya ingin engkau mulai melihat betapa mudahnya imanmu dipraktekkan, betapa mudahnya imanmu itu akan termanifestasi. Amin. Haleluya. Amin. Karena berbulan-bulan ini Papa membangun dasar tentang iman. Haleluya. Walaupun Papa Joni membagikan tentang iman di dalam level yang lain, tetapi saya sedang membangun dasarnya, karena kita pun akan ada juga nanti di sana. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Walaupun saya Papa bagikan bahwa hidup oleh iman itu hidup bukan karena perbuatan, tapi oleh karena kasih karunia. Betul? Ya. Tapi Papa Joni bagikan kemarin, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu adalah ibarat lembah yang berbeda, tidak sama level imannya. Haleluya. Tapi saya bangun dulu dasarnya di sini. Haleluya. Maka hari ini Bapak kasih judul iman yang selalu dikuatkan dan memuliakan Allah. Kata memuliakan Allah di sini nanti akan kamu tahu artinya adalah mengucap syukur. Haleluya. Karena orang yang hidup dalam iman akan selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa orang hidupnya berat? Karena dia tidak hidup dalam iman. Tapi kalau dia hidup dalam iman, dia akan hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Amin. Karena oleh iman kita akan melihat kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Dan iman itu bukan karena hasil perbuatanmu, tapi iman itu adalah pemberian Allah. Amin. Apa dasar iman? Percaya. Amin. Haleluya. Apa dasar dari hukum Taurat? Orang yang melakukan hukum Taurat. Halo. Amin. Halo. Orang yang melakukan hukum Taurat, maka mereka bisa diselamatkan. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi ketika Kristus datang, maka Dia memberi gambaran yang sebelumnya sudah dipraktekkan oleh Abraham.
Apa itu? Dia percaya kepada janji Allah. Haleluya. Percaya kepada janji Allah sekalipun tidak ada dasar untuk percaya kepada fakta selama 25 tahun. Tapi kepada janji Allah dia tidak bimbang. Maka akhirnya Tuhan berkata, Tuhan membenarkan Abraham karena percayanya kepada yang namanya janji Allah. Maka disebut Abraham adalah bapa segala orang percaya. Haleluya. Haleluya. Halo, bapa orang segala percaya. Jadi siapa yang sekarang hidup di dalam Kristus, dia hidup dari iman Abraham. Amin. Halo. Yes. Halo. Yes. Ya, makanya kita harus mengerti kebenaran ini. Di mana ayatnya? Coba lihat dulu di dalam Roma 4. Roma 4 ayat yang ke-16. Roma 4 ayat yang ke-16. Mari kita baca. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Haleluya. Jadi iman itu adalah kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kenapa disebut kasih karunia? Kamu hanya modal percaya, ya kamu dibenarkan. Haleluya. Sementara beribu-ribu tahun orang Israel hidup ingin dengan mempraktekkan hukum Taurat, tapi tidak ada satupun yang dibenarkan yang sanggup melakukan hukum Taurat. Maka hidup oleh iman adalah kasih karunia. Halo. Halo. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Halo. Amin. Katakan, aku hidup dari iman Abraham. Tulis dalam buku, aku hidup dari iman Abraham. Kenapa kita disebut hidup dari iman Abraham? Maka karena kita disebut anak-anak Abraham, like son and like father. Haleluya. Kalau kita adalah anak Abraham, maka kita akan hidup seperti bapak kita Abraham. Amin. Makanya dikatakan, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Yesus juga hidup dari iman Abraham, karena Yesus menggenapi Kejadian 3 ayat 15, keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalanya. Haleluya. Kenapa disebut meremukkan kepala si ular? Karena dari ularlah yang membawa manusia yang telah diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah, supaya hidup dengan pikirannya. Haleluya. Supaya hidup menurut apa yang benar dan yang jahat. Padahal kita tidak bisa hidup dengan pikiran kita. Kita hidup oleh karena percaya kita. Haleluya. Kenapa harus meremukkan kepala? Nah, ini problemnya. Nanti akan saya bahas. Kenapa iman itu sering sekali lemah dan kenapa tidak harus dikuatkan? Kenapa? Karena ada dua faktor. Nanti saya bagikan. Ada dua faktor yang membuatmu imanmu bisa turun. Haleluya. Amin. Ya, kemudian dikatakan sebab Abraham adalah bapak kita semua. Haleluya. Katakan Abraham adalah bapakku. Abraham adalah bapamu. Abraham adalah bapamu. Haleluya. Seperti Abraham adalah bapak kita. Hidup dalam iman. Hidup oleh iman. Maka aku pun hidup oleh karena iman. Kepada kebenaran. Di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Jadi tidak ada kebenaran oleh karena hidup dalam hukum Taurat, tapi kebenaran itu karena percaya kepada apa yang telah dikerjakan
dikerjakan oleh Yesus yang sudah selesai. Amin. Haleluya. Kemudian di situ Roma 4 ayat yang ke 22. Kita lihat dulu di situ. Roma 4 ayat 22. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Amin. Oh, Yes. bukan hanya untuk Abraham saja, jadi untukmu, untuk. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi itu karena kebenaran. Amin. Kebenaran, karena iman kepada kebenaran, maka kita bukan hanya untuk Abraham, tapi kepada kita keturunan Abraham. Ayat 24, tetapi ditulis juga untuk kita. Haleluya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, yang memperhitungkan karena kita percaya pada Dia, yaitu Kristus, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Sekalipun kau tidak melihat Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, tapi kamu percaya. Haleluya. Haleluya. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya karena walaupun tidak melihat. Amin. Haleluya. Yes. Kita percaya kepada firman Tuhan. Amin. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Nanti kapan-kapan saya bahas ini. Tapi hari ini topik saya adalah di ayat 19 sampai 20. Haleluya. Imannya tidak menjadi lemah. Haleluya. Oh, haleluya. Imannya tidak menjadi lemah. Ya. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Haleluya. Sembuh ayat 20. Mari baca, konsentrasi. Haleluya. Amin. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena tidak ketidakpercayaan. Haleluya. malah ia diperkuat dalam imannya. Ia memuliakan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Imannya tidak menjadi lemah, tapi ada iman yang lemah. Haleluya. Tapi yang Tuhan tetapkan bagi kita adalah iman kita diperkuat. Haleluya. Iman kita diperkuat. Berapa tahun iman Abraham diperkuat? 25 tahun. Halo. Ya. Halo. 25 tahun adalah masa iman Abraham diperkuat hari demi hari. Berarti 25 kali 565 hari. Halo. Halo. Ya. 25 kali 565, betul kan? Ya. Oh ya, 365. Ya. Jadi bisa bayangkan hari demi hari. Nah, sekarang ada kata di sini, iman yang dilemahkan, iman yang diperkuat. Saya akan bahas di sini. Kenapa iman itu dilemahkan, tetapi ada iman yang diperkuat hari demi hari. Apa yang membuat imanmu diperkuat? Apa yang membuat imanmu dilemahkan? Karena apa? Karena orang benar hidup karena imannya. Jadi kamu tidak bisa hidup tanpa iman. Haleluya. Amen. Tapi iman yang lemah dan terus dilemahkan tidak akan membawamu kepada penggenapan, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Haleluya. Ya. Haleluya. Ingat perempuan janda itu yang datang kepada hakim yang lalim, lalu hakim yang lalim bilang, daripada aku disusahkan oleh perempuan ini, maka aku harus membenarkan perkaranya. Halo, come on. Ya. Haleluya. Aku harus membenarkan perkaranya. Halo. Aku harus membenarkan perkaranya. Jadi artinya ketika imanmu dibenarkan, maka kamu akan melihat hari-harimu memanifestasikan kebenaran. Amin. 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 Memanifestasikan kehidupan Kristus. Amin. Halo. Yes.
Ya, makanya dikatakan di sini iman yang dilemahkan dan iman yang diperkuat. Saya beranjak dari dua kata ini. Haleluya. Karena iman yang dilemahkan, maka kamu akan hidup di dalam ketidakpercayaan. Saya ulangi, iman yang lemah akan membuatmu hidup dalam kebimbangan karena ketidakpercayaan. Haleluya. Tetapi iman yang dikuatkan, ayat 20, maka kita akan memuliakan Allah. Amin. Haleluya. Jadi iman yang lemah akan membuatmu hidup dalam kebimbangan karena ketidakpercayaan. Tetapi iman yang dikuatkan akan membuatmu hidup untuk memuliakan Allah. Amin. Hidup memuliakan Allah itu adalah mengucap syukur. Haleluya. 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 Yes. Akan kelihatan dari hari-harimu, kamu orang yang hidup dengan ucapan syukur, tidak peduli bagaimana keadaanmu, tapi dari imanmu akan kelihatan selalu ucapan syukur kepada Allah. Karena orang yang hidup dalam kasih karunia, dia akan tahu bagaimana mengucap syukur. Amin. Karena dia tahu bahwa itu akan diberikan Allah kepada dia, bukan karena usahanya, bukan karena perbuatannya, tapi itu pemberian Allah. Amin. Halo. Haleluya. Halo. Amin. Orang yang mengucap syukur lah yang akan menghargai kasih karunia demi kasih karunia. Orang yang tidak tahu bersyukur adalah orang yang keji, orang yang jahat, karena dia tidak tahu apa yang telah Tuhan berikan kepada dia. Halo. Amin. Ya. Jadi kamu harus tahu ini manifestasi dari kehidupan kita. Kita lihat ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bawah rahim Sarah telah tertutup. Haleluya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Makanya iman yang lemah akan hidup dalam kebimbangan karena jiwanya dipenuhi ketidakpercayaan. Tapi kami hidup dalam kebimbangan karena ketidakpercayaan. Kenapa? Itulah yang disebut namanya iman yang lemah. Haleluya. Tapi iman yang kuat, dia akan selalu mengucap syukur. Karena dia tahu, seperti doa yang sudah saya ajarkan seminggu yang lewat buat Tuhan Yesus, apa katanya? Bapa, aku mengucap syukur karena aku tahu selalu mendengarkan aku. Haleluya. Karena kau selalu menjawab doa. Itu namanya memuliakan Allah. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Paulus di penjara pun dia mengucap syukur. Haleluya. Bukan karena semua tersedia, tapi mengucap syukur karena kau hidup dalam iman. Jadi hidup orang yang hidup dalam iman akan selalu kelihatan bahwa karakternya akan senang mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. 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 Nah sekarang apa penyebab iman yang lemah? Ada dua. Haleluya. Haleluya. Ada yang kedua. Kita lihat dulu. Ya, di Roma 4 ayat yang ke-19 tadi. Ada berapa tadi saya bilang? Ada dua. Kita lihat. Yang pertama, Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Nah, sudah ditulis ini. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia. Haleluya. Telah kira-kira usia itu 100 tahun dan bawah rahim Sarah telah menjadi tertutup. Apa ini namanya? Fakta. Iya. Haleluya. Haleluya. Ini faktanya. Ingat, sering sekali iblis selalu memakai fakta supaya, ingat, supaya kau tidak percaya kepada janji. Haleluya. Dan saya katakan kepadamu, janji Allah dan fakta dua hal yang berbeda. Tidak ada hubungannya.
Haleluya. Karena janji Allah adalah kekekalan dan pasti. Amin. Haleluya. Tetapi fakta itu adalah juga bisa berubah. Amin. Tapi selama ini ya dunia mengajarkan kita fakta nggak bisa berubah. Ya. Nyatanya faktanya begini. Padahal di dalam kekekalan fakta itu bisa berubah. Amin. Amin. Kau mau hidup dengan prinsip dunia atau kau mau hidup dalam prinsip surga? Haleluya. Yes. Haleluya. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak bisa diubah. Tubuh yang sudah mati 4 hari pun bisa dia ubah menjadi tubuh Lazarus yang baru. Halo. Halo. Yes. Halo. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, bahkan juga di musim kering dan juga musim pancaklik pun janda di Sarfat dan Elia bisa hidup dari tempayan dan juga buri-buri. Ya. Setiap hari, katakan setiap hari. Setiap hari. Katakan setiap hari. Setiap hari. Dunia ini mengajarkan bahwa fakta itu sudah permanen Ya. dan tidak mungkin berubah. Iya. Karena memang sifat dari yang namanya fakta semakin lama semakin merosot. Iya. Tetapi ingat, di dalam hukum iman ya tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Amin. 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 Haleluya. Yes. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang hidup dalam iman. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Berarti kau bisa mengubah faktamu. Amin. Amin. Katakan, aku bisa mengubah. Aku bisa mengubah faktaku. Karena fakta Karena fakta yang sedang kuhadapi sekarang yang sedang kuhadapi sekarang bukanlah sesuatu yang bukanlah permanen. sesuatu yang permanen. Bisa berubah. Bisa berubah Menurut kerajaan menurut surga. kerajaan surga. Haleluya. 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 Amin. Bisa berubah menurut kerajaan Kerajaan surga. Ya. Ya. Tetapi pikiran yang baik dan yang jahat mengatakan yang fakta itu yang benar, tetapi iman itu tidak pasti. Makanya kamu harus tahu, yang paling pasti bukan fakta, yang paling pasti adalah iman. Iman. Amin. Haleluya. Bergumul dengan pikiranmu. Haleluya. Haleluya. Halo. Yes. Jadi fakta itu bukan sesuatu yang pasti, bisa Amin. berubah. Ya, bisa berubah. Tetapi imanmu itu akan mengubah fakta. Amin. Ngerti di sini? Haleluya. Jadi apa yang pertama membuat imannya menjadi lemah? Fakta. Haleluya. Haleluya. Jadi fakta akan membuat iman lemah. Jadi adakah waktu di dalam hari-hari Abraham imannya sepertinya dilemahkan? Bisa saja, karena 25 tahun. Tetapi ayat 20 Tuhan berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Amin. Dia melawan Amin. kebenaran dan menghancurkan ketidakpercayaan yang ada di dalam jiwanya. Haleluya. Dan dia menguatkan imannya. Come on. Yes. Haleluya. Dia menguatkan imannya dan ia memuliakan Allah. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. 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 Harus tahu nanti bagaimana muaranya ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Jadi yang pertama yang melemahkan imanmu adalah Fakta. fakta. Haleluya. Haleluya. Bagaimana Abraham mengatasinya? Dia hidup dari janji Allah. Haleluya. Amin. Makanya Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Di ibadah Aperum kemarin, Papa bilang Roma 10 ayat 17 itu adalah prophetic word. Jadi pendengaran firman Kristus yang bagaimana yang kau dengar? Yaitu firman yang datang menjadi perkataan profetik di dalam rohmu. Amin. Haleluya. Halo. Dan itu ditangkap oleh rohmu sebagai janji Allah. Amin. Pasti digenapi. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan pasti digenapi. Yes. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kamu menguatkan iman. Amin. Hari demi hari sebelum itu digenapi. Haleluya. Ya. Haleluya. Amin. Karena
kalau iman yang sudah digenapi itu namanya berarti kasih karunia Tuhan dinyatakan. Amin. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Yes. Makanya dalam ayat 16 Roma 4 tadi dikatakan bahwa hidup dalam iman adalah kasih karunia. Amin. Halo, Roma 4 ayat 16 tadi bahwa hidup kebenaran karena iman adalah kasih karunia. Haleluya. Iya. Haleluya. Yes. Hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Jadi katakan yang pertama bahwa fakta yang kelihatan itu bisa melemahkan iman. Tetapi Abraham punya trik. Dia melihat pada janji Allah. Haleluya. 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 Amin. Kau mau melihat ke bawah kepada fakta atau kau melihat ke surga? Amin. Amin. Prophetic word. Amin. Haleluya. Maka di dalam rumah rohani Tuhan memberikan kita bapak rohani. Dia Yes. bawa firman digenapi. Yes. Haleluya. Amin. Prophetic word datang kepadamu. Engkau mendengar itu di telingamu, tapi engkau juga mendengar itu di dalam rohmu. Yes. Sebagai janji Allah kepadamu. Amin. Come on. Yes. Haleluya. Haleluya. Disebut prophetic word, perkataan profetik. Kamu memang dengarkan, orang lain juga dengarkan, tapi di dalam rohmu itu menjadi janji. Amin. Haleluya. Amin. Karena janji Allah pasti digenapi. Yes. Haleluya. Come on. Haleluya. Apa janji Allah kepada Abraham? Roma 4 ayat 17. Kita baca, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Katakan ini prophetic word. Prophetic word. Ini perkataan profetik. Ya. Haleluya. Di mana prophetic word itu Tuhan tempatkan di rohmu. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian apa tugasmu? Percaya. Amin. Halo. Yes. Tugasmu adalah percaya. Yes. Maka dengarin, rohmu akan mendengar prophetic word, perkataan nubuatan itu ya, yang datang kepada rohmu. Haleluya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa Amin, yang amin, tidak ada menjadi ada. Yes. Di mana ini tertulis? Di Kejadian 17 ayat 5 dan 8. Haleluya. Jadi Paulus menulis Roma ini karena dia melihat itu juga ada di Perjanjian Lama. Kejadian 17 ayat yang kelima, ya, Kejadian 17 ayat kelima sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Amin, amin. Haleluya. Ini prophetic word. Haleluya. Yes. Ini perkataan profetik yang Tuhan letakkan di dalam roh Abraham. Amin. Nah, untuk itu makanya Tuhan tidak memandang dia lagi sebagai Abram, tapi sekarang dia dipandang sebagai Abraham. Yes. Haleluya. Kenapa Abraham? Karena di dalam nama Abraham ada namanya, Tuhan taruh nama Allah sendiri, itu Yahweh. Yes. Haleluya. Yahweh, makanya Abraham. Haleluya. Lalu di dalam Sarai sebelumnya disebut Sarah. Ya, itu ada Yahweh. Ya. Jadi maka kalau kita juga menyebut Shalom bukan pakai Y, Shalom bukan pakai Shalom, pakai H. Yes. Ya, Shalom. Karena ada Yahweh di situ. Amin. Ya, karena apa? Supaya damai sejahtera Allah yang turun. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan menaruh namanya Abraham. Amin. Ayat yang ke-6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Haleluya. Haleluya. Yes. Jadi keturunan Abraham, engkau dan saya, yaitu karakternya raja. Amin. Halo. Kita raja. Maka Tuhan membangun kita dalam kerajaan surga
supaya kita memanifestasikan raja-raja. Ada pemerintahan. Engkau memerintah kepada pikiranmu, engkau memerintah kepada kantongmu, kepada tubuhmu. Pemerintahan itu datang dari hidupmu. Amin. Karena itulah sifat raja. Apa yang berkuasa? Amin. Kau harus berkuasa kepada mulutmu. Jangan mulutmu yang mengaturmu. Nyah terus. Berarti mulutmu yang mengaturmu. Tapi kalau kau berkuasa atas mulutmu, kau yang mengatur. Nih makan sayuran. Itu artinya kamu yang berkuasa. Tapi kalau kamu tidak berkuasa atas tubuhmu, maka akan selalu melihat KFC, pisang goreng, bakwan, ya kawisi, semuanya itu maka kamu tidak berkuasa. Tapi kalau kamu berkuasa, maka kamu bilang makan saya ini sayur, ini makan. Kamu yang berkuasa, memilih apa yang harus kau makan. Haleluya. Jadi ketika kita makan sayur itu, iya, tapi bukan 2 menit lagi diambil, langsung segera diambil. Haleluya. Amin. Come on. Ya, tapi kalau disuruh makan sayur itu, iya. Tapi 5 menit lagi baru diambil. Itu pun hanya 1 sendok. Karena malas makan sayur. Kau harus menunjukkan raja di sini. Amin. Kau tuh raja. Keturunan Abraham yang hidup dalam iman adalah raja. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Kau bisa berkata tidak kepada keinginanmu. Ingin apa terus? Tidak, karena kau raja. Haleluya. Come on. Haleluya. Jadi bukan keinginanmu yang berkuasa, kamu yang berkata tidak. Yes. Haleluya. Bahkan ketika jadwal pusing pun datang, kuning datang, katakan tidak. Kamu yang berkata tidak, jangan setujui. Amin. Ketika malas makan juga datang, katakan tidak. Bukan Amin. makan yang kau ikuti, tapi kamu yang perintahkan. Yes. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi kamu yang memerintah. Karena anak Abraham itu adalah keturunan raja-raja. Ya. Haleluya. Yes. Haleluya. Nampakkan dari hidupmu sehari-hari kamu raja? Atau jadi budak? Diperbudak oleh makanan, diperbudak oleh pikiran, diperbudak oleh keinginan, diperbudak oleh kantongnya. Halo? Diperbudak apa pokoknya semua. Kamu raja atau diperbudak? Amin. Kamu raja, keturunan raja. Benarkah kamu keturunan raja? Kamu yang memerintah. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Ya. Lalu dikatakan di situ, aku akan mengadakan perjanjian antara aku serta engkau, engkau dan engkau serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunan. Jadi Allahnya Abraham akan menjadi Allahnya kita. Karena apa? Karena kita adalah anak Abraham. Amin. Tapi apa yang dialami oleh Abraham karena pekerjaan Allahnya juga akan kau alami dan saya alami. Karena Allah Abraham sampai sekarang terus bekerja. Karena janjinya kepada Abraham. Ya. Apa dasar Allah Abraham bekerja? Karena keturunannya. Siapa keturunannya? Orang yang hidup dari iman Abraham. Amin. Yes. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Yes. Jadi orang yang hidup dari imannya Abraham itu kenapa saya ajarkan hidup dalam iman? Supaya kita hidup seperti Abraham. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Ya, supaya kita mengenal Allah dari Abraham. Bagaimana kau mengenal Allah Abraham? Karena dia bekerja di dalam hidup. Bagaimana dia bisa bekerja? Karena dia melihat seperti iman Abraham. Sekarang juga hidup dalam iman. Amin. Yes. Haleluya. Ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing,
yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka bagi keturunan Abraham gak ada minoritas mayoritas, karena justru Tuhan bilang raja-raja itu akan memerintah bukan di negerinya, tapi di negeri orang asing mereka menjadi raja. Jadi kita bukan raja kampung, amin. Bukan preman kampung, amin. Sekarang menjadi raja di gunung tinggi. Amin. Amin. Haleluya. Pengaruh bagi komunitas, itulah raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena perkataan kita akan didengar, alam mendengarnya, ya sekitar kota kita akan mendengar. Amin. Karena mereka bisa mendengar suara yang datang dari mulut, datang dari Allah sendiri. Haleluya. Come on. Haleluya. 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 Amin. Amin. Jadi ini tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah menjadi semakin kecil. Kenapa? Karena di ayat 9-10 janji Allah itu kepada Abraham dimeteraikan dengan sunat. Haleluya. Ayat yang ke-9. Haleluya. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Haleluya. Apa perjanjian turun temurun? Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, yaitu perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Paulus mengajarkan sunat kita bukan lagi sunat jasmani, tetapi sunat kita adalah sunat rohani, yaitu kelahiran baru. Haleluya. Kelahiran baru, kita sudah dipotong dari kehidupan kita yang lama, supaya kita tidak hidup lagi dari daging, supaya tapi sekarang kita hidup di dalam roh. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kenapa kamu disebut menjadi keturunan Abraham? Diteguhkan dengan Papa mengajarkan kelahiran baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Berarti kita tidak akan dilekang atau dibudakan oleh fakta dan keadaan. Kenapa? Kita menerima janji Allah kepada Abraham karena kita mengikatnya dengan ikatan sunat. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi kelahiran baru adalah kita memeliharanya supaya apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham terjadi dalam hidup. Haleluya. 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 Amin. Ya. Amin. Jadi kata fakta yang kelihatan tidak bisa memudahkan, tidak bisa mengubahkan, menghancurkan, mengecilkan statusku hidup sebagai anak Abraham. Hidup dari iman Abraham. Karena percayaku terhadap janji Allah. Tidak kubiarkan. Ketidakpercayaan. Kuasa di dalam jiwa. Aku menjadi bimbang. Selalu melihat kepada janji Allah. Yang Tuhan taruh dalam rohku sebagai kebenaran. Haleluya. Yang harus kupercayai. Amin. Haleluya. Yang harus kupercayai. Kupercaya kepada janji Allah. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Yes. Jadi apa yang melemahkan iman? Fakta. Haleluya. Yang kedua, apa yang melemahkan iman? Tulis. Yang kedua adalah pikiran-pikiran lama. Yang belum diselaraskan dengan iman yang ada di dalam roh. Haleluya. Haleluya. Roma 4 ayat yang ke Roma 4 ayat yang ke-20. Lihat di situ. Di manakah di sini jiwa? Baca. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi percaya dan tidak percaya itu ada di jiwa, yaitu di pikiranmu. Haleluya. Maka
Haleluya. Itu namanya pikiran lama. Ketidakpercayaanmu inilah yang membuatmu imanmu menjadi lemah. Ditambah dengan fakta terhadap janji Allah, dia tidak bimbang. Haleluya. Nah, bagaimana menghabisi kebimbangan yang ada di dalam jiwamu karena ketidakpercayaan. Haleluya. Ya, lihat di slide ayat 20 masih ayat 20. Roma 4 ayat 20. Ya, mana ia diperkuat. Nah, ini di sini kita harus belajar bagaimana Abraham memperkuat iman. Haleluya. Bagaimana Abraham memperkuat imannya. Haleluya. Jadi ternyata iman yang diperkuat itu adalah apa yang ada di dalam rohnya diselaraskan. Apa yang ada di dalam jiwanya sudah menjadi selaras dengan apa yang ada dalam rohnya. Maka problemmu hanya dua, fakta dan pikiranmu yang lama. Haleluya. Halo. Amin. Pikiranmu yang lama, apa yang terjadi? Ya, pokoknya semuanya akan diselesaikan dengan mengutang. Itu pikiran lama. Sehingga kamu tidak berharap mujizat. Dan kamu tidak menerima pengertian untuk kamu keluar dari keadaanmu. Itu pikiran lama. Pokoknya aku akan keluar dari keadaan ini. Pokoknya kalau ada orang yang kasih saya utang. Itu pikiran lama. Haleluya. Bagaimana supaya akhirnya itu dihalau menjadi dari kebimbang? Perkatakan janji Allah yang sudah menjadi profetiko dalam dirimu. Perkatakan. Haleluya. Kenapa? Karena sekarang itu menjadi ketidakpercayaan. Sehingga orang ini seperti apa? Orang ini nggak kreatif hidupnya. Nggak dia tahu bagaimana cara keluar dari keadaannya. Haleluya. Sehingga dia akan berkata, aku ini orang miskin. Ya oma. Tapi orang yang hidup, dia terus memperkatakan profetiko itu, janji Allah itu, imannya supaya selaras dengan pikirannya. Seiring dengan itu, maka Alkitab berkata, perhatikanlah apa yang kukatakan kepadamu, maka kamu akan menerima pengertian dalam segala hal. Kamu tahu cara keluar dari keadaan. Dan saya mau kasih tahu, ketidakpercayaan ini adalah stronghold. Kalau bukan Roh Kudus yang menyingkapkannya, kau tidak akan menganggap ini sesuatu yang berbahaya. Sama dengan sakit hati, kepahitan. Kalau bukan Roh Kudus yang menyingkapkannya, maka dia akan menganggap itu menjadi benda yang biasa. Padahal orang yang sakit hati, kepahitan akan menghambat berkat. Karena apa katanya, orang yang tidak mengampuni akan tidak diampuni oleh Bapakku. Bagaimana orang yang tidak diampuni tidak menerima pengampunan menerima kasih karunia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Haleluya. Makanya hidupnya akan selalu namanya bergumul. Kenapa? Al-Buju selalu menyiksanya. Apa tujuan Al-Buju? Supaya dia terus berteriak. Aduh, Andiko, matilah aku ini. Itu sebenarnya. Makanya di mana Al-Buju selalu bekerja? Hanya teriakan yang ada. Masalahnya Al-Buju ini adalah di tempat kegelapan. Cara kerjanya nggak kelihatan. Kerja kerasnya dia. Ya, kerja keras. Saking kerasnya banting kanan, banting pintu, semua dibanting. Tapi karena ada Al-Buju, dia tidak ada dalam terang. Tidak ada kejelasan dalam hidupnya. Come on. Karena Al-Buju itu akan menyiksanya di dalam kegelapan. Artinya dia tidak melihat mana siang, mana malam. Come on. Kau tidak melihat jelas dulu perkaramu akan masalahnya di mana, sehingga kau tahu cara keluarnya. Halo. Amin.
Jika harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya ketidakpercayaan yang menjadi stronghold ini sekarang itu saya tahu cara menghabisinya. Amin. Sekarang saya akan ajarkan bagaimana caranya kau menghabisi ketidakpercayaan yang ada di dalam jiwa yang sudah menjadi sistem kepercayaan. Ya. Yes. Ya. Tahu sistem kepercayaan? Dulu ada di tongkok anak gajah, diikat kakinya dengan rantai. Baru masih kecil. Bahkan setiap kali dia bergerak, oh gak bisa. Seiring dengan waktu 2 tahun kemudian digantilah rantai ini menjadi tali dafir, tali apa namanya, tali kerbu itu. Tapi karena sudah menjadi strong dalam dirinya, ini rantai, gak bisa saya patahkan. Begitu badannya besar, tetap cuma ditarik, tapi gak bisa dipatahkan. Kenapa? Stronghold. Apa yang stronghold? Bertahun-tahun bilang gak bisa kau patahkan. Baru udah diganti, bukan rantai lagi. Padahal bagi gajah rantai pun bisa putus. Tapi karena dia sudah dipunya stronghold, dia nggak bisa mematahkan rantai itu. Ini stronghold. Come on. Jadi stronghold ketidakpercayaan itu akan melemahkan iman. Haleluya. Kenapa? Karena rohmu ya tidak menyelaraskan jiwamu. Di mana jiwa itu? Makanya jiwa dan roh yang tidak selaras akan selalu ada dalam kebimbangan. Come on. Amin. Tapi iman itu adalah rohmu dan jiwamu menjadi selaras. Amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena di sana tidak ada lagi ketidakpercayaan, tapi yang ada adalah percaya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Kenapa kemarin Papa bisa mempraktekkan kepada angin puting beliung terjadi? Karena itu terbangun di dalam diri saya bertahun-tahun, sehingga begitu spontan datang, saya tidak dalam Yesus. Pindah, bentar, berhenti, segera. Jadi kau bilang itu apakah Papa ini sakit? Bukan, karena sudah terbangun di dalam jiwaku yang namanya percaya. Amin. Apa yang ku perkatakan jadi. Yes. Haleluya. Haleluya. Jadi, haleluya. Ya. Dan angin puting beliung itu mendengar itu seperti Tuhan yang berbicara. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman iman. Amin. Amin. Firman iman. Jadi kamu bisa melihat ini. Haleluya. Amin. Halo. Halo. Jadi bagaimana Abraham memperkuat imannya dan ia memuliakan Allah? Amin. Ini harus penting. Haleluya. Ternyata prophetic word yang ada di dalam rohnya itu harus menyelaraskan jiwanya. Di mana kebenarannya? Kita lihat dulu di dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua bagian daripadamu di dunia ini, haleluya, berarti roh, jiwa, dan tubuh. Haleluya. Sepakat. Saya senang pakai di sini bukan sepakat, selaras. Karena di terjemahan Inggris lain juga disebut selaras. Apa yang selaras di sini? Jiwamu selaras dengan rohmu. Di dalam rohmu ada prophetic word, ada janji Allah. Haleluya. Karena kalau tidak selaras, pikiran lamamu akan bicara, diteguhkan dengan fakta. Sehingga apa? Kebimbangan yang terjadi. Kenapa? Karena dua sisi saling melemahkan. Halo. Amin. Tapi sekarang apa yang kau lakukan? Supaya akan digabungkan oleh Bapamu yang di surga. Hanya berapa bagian? 2. Haleluya. Ya. Kalau 2 bagian berarti jiwamu sudah selaras dengan rohmu. Firman profetik yang disebut iman itu ada di dalam rohmu. Itu menjadi iman. Pertama sekali Abraham menerimanya, tapi perlu 25 tahun. Haleluya. Ya. Kenapa 25 tahun? Dari pagi saya tanya, Roh Kudus, kok bisa 25 tahun? Mau jadi seperti di perjanjian baru lah, ya kan?
Perempuan itu 15 tahun, ketika dia percaya asal percaya kerja jubahnya, aku menjadi sembuh. Kan cepat. Supaya Allah mengajarkan kepada kita pola iman itu Abraham sudah mempraktekannya 25 tahun. Dan dia, Tuhan bilang, Allah membenarkan. Haleluya. 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 Yang kedua, maka Abraham pantas disebut bapak segala orang beriman. 25 tahun dia menguatkan imannya, menyelaraskan jiwanya dengan rohnya supaya menjadi sepakat. Haleluya. Begitu sepakat atau selaras, maka Abraham melihat Ishak dilahirkan. Karena janji itu pasti dimulai dari satu keturunannya. Karena janji kepada bangsa-bangsa itu tidak berbicara tentang yang lain. Walaupun dia pernah menawarkan biarlah Ismail lah untuk menggenapi, Tuhan bilang enggak. Karena kau kan enggak kasih saya anak. Mungkin juga nanti hamba saya yang akan menerima warisan ini. Siapa namanya? Eliezer. Enggak, kata Tuhan. Tapi dari rahim istrimu lah kamu akan menerima janji itu. Di layar lain Sarah tertawa. Bagaimana mungkin? Nah, itu yang saya bilang tadi, rohnya belum selaras dengan jiwanya. Kau bisa tertawain firman Tuhan yang menjadi janjimu, atau juga meragukannya, sama saja. Haleluya. Lalu malaikat bilang, Sarah itu tertawa. Enggak, aku enggak tertawa. Kau tertawa. Dan dia salah diam. Karena tertawanya itu adalah mungkinkah kan lebih dari situ dikabulkan. Haleluya. Yang kedua, pikiran lama bagaimana menemukannya, harus diselaraskan dengan apa yang ada dalam roh. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Abraham 25 tahun selalu menyelaraskan jiwanya yang didukung oleh fakta, tapi dia menguatkan iman. Wow, saya kagum. Ternyata rahasianya ada di Yosua 1 ayat 8. Walaupun tidak ditulis, tapi saya menemukan di Yosua 1 ayat 8. Karena dia praktekkan tiap hari. Haleluya. Mari kita baca dulu Yosua 1 ayat 8. Haleluya. Haleluya. Yosua 1 ayat 8. 1, 2, 3 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini kan kapasitas Allah membenarkan. Amin. Dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Amin. Manifestasinya apa? Perjalanannya berhasil dan kamu beruntung. Amin. Haleluya. Inilah lembaran hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6 di dalam Kejadian 1. Di dalam setiap penciptaan ada firman yang dilepaskan. Kedua di sini, yang pertama, janganlah engkau lupa memperkatakan. Yang kedua, renungkanlah itu. Haleluya. Dua-duanya, jangan lupa kau memperkatakan siang dan malam, jangan lupa engkau merenungkannya siang dan malam. Haleluya. Haleluya. Saya percaya inilah yang diperkatakan Abraham selama 25 tahun, sehingga imannya dikuatkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka dikuatkan di sini, pikirannya selaras dengan rohnya. Amin. Haleluya. Kalau pikiranmu sudah selaras dengan rohmu, imanmu kuat. Tapi kalau pikiranmu berbeda dengan rohmu, maka kamu bimbang. Karena sudah mulai menyusup ketidakpercayaan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana cara
seperti kata Yosua, dan dia belajar dari Abraham karena Yosua juga adalah anak Abraham. Haleluya. Yosua bisa memerintah karena imannya. Haleluya. Haleluya. Imannya, katakan dengan apa namanya, karena iman Yosua dan Kaleb memperkatakan tidak seperti yang dikatakan oleh 10 peminta itu. Karena apa? Mereka percaya kepada janji Allah. Amin. 10 orang melawan 2 orang. 10 orang bilang, kita ini seperti belalang-belalang. Orang itu seperti raksasa, ditelannya kita. Yosua dan Kaleb bilang, tidak. Firman Tuhan berkata, kita akan menghabisi mereka. Amin. Dan dia sudah percaya. Dan ternyata dia belajar dari bapak kita, Abraham. Apa itu katanya? Setiap hari dia memperkatakan firman yang mana? Prophetic word yang ada dalam rohmu, yang menjadi imanmu. Haleluya. Amin. Baik itu menjadi kepercayaan di dalam jiwamu. Karena kalau rohmu sudah sepakat dengan jiwamu, apapun yang kau katakan akan menjadi perkataan iman. Amin. Haleluya. Roma 10 ayat 8. Haleluya. Kenapa disebut perkataan iman? Karena firman itu tidak jauh, ada di dalam mulutmu, ada di dalam hatimu. Itu namanya firman iman. Haleluya. Yang disebut juga oleh Bapak Jonathan kemarin, have faith in God. Haleluya. Iman kita adalah datang dari imannya Allah. Kita memakai imannya Allah untuk memperkatakan Amin. iman kita. Maka itu akan menjadi kuasa penciptaan. Haleluya. Come on, come on, come on. Haleluya, haleluya. Nah, firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, yang kami perkatakan. Itu kemarin saya katakan have faith in God. Apa have faith in God? Kalau kamu berkata pindah kepada gunung itu, maka akan tercapai. Yes. Haleluya. Kenapa enggak bilang kalau kau berkata kepada kuting ini pindah, maka akan terjatuh karena terlalu kecil. Haleluya. Karena have faith in God akan mencampakkan gunung-gunung ke dalam laut. Ya. Haleluya. Haleluya. Kenapa enggak bilang kuting itu akan terjatuh? Tapi kenapa bilang tercampak ke dalam gunung? Karena have faith in God, kamu akan mengalahkan gunung-gunung. Seperti Kaleb, dia bilang, berikan aku punggung gunung itu. Walaupun dia kawasan orang Amalek, karena dia hidup dalam iman, iman kepada Allahnya. Dia bilang, berikan aku warisanku itu, karena Musa sudah berjanji itu akan menjadi warisanku. Berikan aku itu, karena imanlah. Dia berkata, ya, berikan itu, dan itu menjadi warisan. Amin. Haleluya. Jadi kalau kau punya imannya Allah, kau tidak akan meminta yang kecil-kecil. Tolonglah Tuhan, usirlah lalat itu dalam nama Yesus. Lalat pergi. Haleluya. Panas saja rohmu, lalat pergi. Haleluya. Karena prinsip mengusir lalat adalah hanya satu, jangan kau dingin. Haleluya. Kalau kau dingin, maka akan Beelzebul akan datang. Beelzebul kan raja lalat. Ya. Lihat aja lalat. Kemana lalat datang? Kalau sudah dingin, apalagi mulai musuh, baru. Bagaimana cara musuh itu didatangi oleh lalat? Terbakar, menyala. Makanya amin, menyala. Ketika disuruh ayo internalisasi, gak dia. Rohnya menyala-nyala. Saya membela firman Tuhan. Ngomong terus, haleluya. Kecuali tidak dibilang stop, dia akan bicara terus. Amin. Jadi apa lagi? Itu karena biasa dingin. Amin. Kembali ke laptop. Amin. Haleluya. Amin. Kapan-kapan kita bicara tentang Beelzebul. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Jadi firman iman itu adalah menjadi kuasa pencipta. Tapi bagaimana Abraham mempraktikkan 5 tahun imannya selalu dikuatkan. Dia selalu memperkatakan tiap hari, keturunanmu akan sangat banyak. Keturunanku akan seperti bintang di langit. Keturunanku akan seperti pasir di dasar laut. Kalau aku bisa menghitungnya, pusing aku. Tapi jelas sangat banyak. Dia terus perkatakan tiap hari. Apa terjadi? Rohnya
Jadi menyelaraskan jiwa. Sehingga Matius 18:19 berkata, dua bagian sepakat, maka imanmu akan termanis. Yes, amen. Amin. Haleluya. 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 Tetapi kata yang lagi berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa. Ini kan doa Yesus, Bapa bersyukur kepadamu karena kau selalu mendengarkan permohonan itu. Haleluya. Haleluya. Maka semua yang disuruh fasilitator ketika nanti internalisasi suruh mereka berdoa. Seperti apa mereka berdoa? Dari doanya kita tahu mereka punya iman atau tidak. Yes. Karena aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Perkataanku adalah perkataan yang menghidupkan. Dia berdeklarasikan. Haleluya. 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 Jadi waktu berdoa itu adalah bukan kau meminta. Waktu berdoa itu mengakui apa yang sudah ada di dalam roh. Tujuannya bukan untuk meneguhkan firman, meneguhkan Tuhan, tapi menyelaraskan jiwamu supaya sepakat dengan rohmu. Halo? Amin. Halo? Sepakat dengan rohmu. Sehingga apa dikatanya? Dan dikatakan itu akan menjadi kehidupan. Sekarang kembali ke Roma 4 ayat 20. Haleluya. Haleluya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Jadi dua kali kita dalam dua dimensi kita memperkatakan. Yang pertama memperkatakan prophetic word ada dalam roh. Iman pertama tujuannya menyelaraskan jiwamu selaras dengan roh. Tapi perkataan yang kedua sudah berbeda karena kapasitasnya sudah menjadi Roma 10 ayat 8. Itu sudah menjadi perkataan iman. Haleluya. Berarti waktu ketika kau berkata kuasa penciptaan bekerja. Dimensi dua ini hanya berbeda. Tapi tiap hari Abraham memperkatakan perkataan level yang pertama tiap hari. Tujuannya apa? Menguatkan imannya. Ya, terhadap janji Allah ia tidak, imannya tidak menjadi lemah oleh karena ketidakpercayaan. Dia tidak bimbang, tapi ketika dia memperkatakan itu, dia terus menyelaraskan jiwanya yang didukung oleh yang namanya demo fakta tadi. Haleluya. Apa faktanya? Ia sudah menjadi tua, istrinya juga tua. Fakta. Halo. Halo. Faktanya adalah tabunganku kami nggak ada. Faktanya. Iya faktanya. Kau hidup dari fakta. Kenapa kau nggak ambil data kepada tabungan Tuhan? Haleluya. 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 Bagaimana mencairkannya? Pakai cek. Apa namanya? Iman. Haleluya. Pakai cek iman. Haleluya. Haleluya. Amin. Mana dia berkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Orang yang hidup dalam iman dan dia melihat imannya itu dinyatakan. Haleluya. Ya, karena dia memperkatakan imannya dan juga merenungkannya. Kata merenungkan di sini. Ketika kamu memperkatakan imanmu, maka kamu menyelaraskan jiwamu dengan rohmu. Karena sekarang menaruh firman itu dengan mulutmu, menaruhnya di pikiran. Haleluya. Ada di dalam jiwa. Maka roh dan jiwa dua bagian dalam sepakat. Apa saja yang kau minta akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Itu akan terjadi. Dan yang terakhir memuliakan Allah. Apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Kita lihat dulu di Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Sampai sebagai buka. Sebab sekalipun mereka tahu tentang Allah.
Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Baca. Atau mengucap syukur kepada. Jadi memuliakan Allah itu adalah mengucap syukur. Amin. Yes, amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi ketika belum datang, kamu mengucap syukur. Amin. Kalau terjadi, mengucap syukur. Walaupun belum dijawab, mengucap syukur. Karena dia hidup dalam iman. Haleluya. Haleluya. Amin. Makanya dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sekarang udah tahu artinya memuliakan Allah? Harus penuh dengan ucapan syukur. Itulah yang disebut memuliakan Allah. Kenapa? Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Ini yang dimaksud tadi, belum selaras. Belum ditaruh firman-Nya di situ, belum direnungkan. Amin. Belum direnungkan. Perkataan yang kita katakan belum kita taruh dalam pikiran. Akibatnya apa? Pikirannya masih sia-sia. Pikiran yang lama. Punya gambaran di sini sekarang? Ya. Halo, kenapa kita harus memperkatakannya? Kenapa kita harus merenungkannya? Berarti menggantikan pikiran yang sia-sia itu dengan perkataan imanmu. Imanmu, haleluya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi bola. Maka orang yang tidak hidup dalam iman bola, tak tahu jalan keluar. Kalau kau hidup dalam iman, engkau pikiranmu akan jelas. Maka supaya pikiranmu jelas dan tidak dalam hidup dan pikiran sia-sia, letakkan perkataan profet itu di pikiranmu. Amin. Karena ketika kau mengatakannya, maka engkau merenungkannya. Kenapa kita harus memperkatakan dan merenungkan firman? Supaya kau tidak hidup dalam pikiran yang sia-sia. Lalu disebut namanya bodoh. Lalu apa itu? Bola. Maka orang yang tidak hidup dalam iman, bola hidupnya. Masih mau terus. Tidak. Makanya ketika dia nasihati, bola. Akibatnya apa? Papaya bengkok. Karena nggak punya pengertian dengan setiap yang datang itu. Tidak menerima pengertian. Ketika dia nasihati, oh begitu ya. Padahal orang yang dalam iman, ketika dikasih tantangan, seperti Goliat memberi tantangan, oh dia ngomong, malah Daud mengatakan imannya. Siapa yang keturunan orang tidak bersunat? Ini bapak rohani mau menasihatimu, lalu kau negatif. Gimana kau menghadapi Goliat? Matilah kau nanti jadi lapir. Haleluya. Seperti yang dialami oleh Saul dan tentara orang Israel, termasuk ketika bangnya Goliat juga mengirput ketakutan. Dengarin lu apa yang kami katakan oleh bapak rohani. Tujuannya supaya kau keluar dari pikiran sia-sia. Selama pikiran sia-sia, ketidakpercayaan itu dalam sistem berpikirmu, dengarkan saya, engkau tidak akan dari imanmu kuat. Haleluya. Haleluya. Bagaimana caranya keluar dari pikiran sia-sia? Jangan engkau lupa memperkatakan. Renungkanlah itu siang dan malam. Taruh firman yang sudah dalam roh menjadi iman kepada pikiran tiap hari. Jelas? Clear? Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana kau bisa keluar dari sini. Jadi ketika saya mengajarmu, lalu saya melihat manifestasinya lewat cara berpikirmu berubah, barulah Bapak dan Mam tahu dia sekarang tumbuh dalam iman. Kuat iman ini. Tapi tetap datang dinasihati, balik ke laptop lagi, imannya nggak bertumbuh. Dia nasihati pakai pikiranmu. Masa begitu saya diselamat sih? Karena kau tidak hidup dalam iman yang kuat. Oh, haleluya. 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 Hanya orang yang hidup dalam iman yang bisa membunuh dia.
Amin. Karena dia hidup dengan melimpah. Dia dipanggil oleh Saul, dikasih pakaian perangnya, dikasih pedangnya, dikasih potongnya. Dibilang, Tuhan, mana saya? Karena dia ditenggelam. Karena memang Saul itu adalah orang yang lebih besar dan lebih tinggi dari semua orang Israel. Maksud dia. Tapi apa yang dilakukannya? Dia mendengarkan roh. Pergi ke sungai, ambil jembatan. Dia taati. Haleluya. Ya. Dia taati. Dia bilang, bagaimana caranya? Kau sudah biasa main ketapel kan? Dengan ketapel. Di sinilah kita bisa lihat. Masa pakai ketapel? Gak ada di pikiran Daud itu lagi. Karena dia sudah terbiasa membersihkan pikirannya setiap hari. Setiap hari lewat Mazmurnya. Haleluya. Lewat tulisan dalam Mazmur setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Haleluya. Haleluya. Meletakkan imannya kepada pikirannya supaya selaras. Haleluya. Haleluya. Jadi gak ada di pikirannya kayak mana caranya saya mau membunuh dia. Gak ada di pikirannya. Dia mendengarkan dorongan, ambil 5 batu. Satu aja pakai ya, karena nggak akan meleset. Nggak akan bilangnya ini 5, berarti 5 saya pakai. Dia nggak ada imannya begitu. 1, 4 simpan. Jadi nggak ada yang meleset kalau kau pakai iman. Coba dulu 1, mana tahu hanya karena hidupmu masih melonjok aja sih. Dan tidak, 1 saja. Haleluya. Maka ketika dia berlari, datanglah si Goliat, anjing kamu, kau datang dengan tongkat dan lembing, sementara aku aja pengawal pos bawa pedangku yang beratnya juga 50 kilo. Kau bayangin, itulah main-mainannya si Goliat. Kau bisa bayangkan itu? Hanya dengan batu kecil. Apa imannya Daud? 1, tak mungkin gagal. Itu iman. Haleluya. 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 Tidak mungkin gagal. Dia katakan demikian. Kenapa? Dia sudah membersihkan pikirannya dari pikiran yang lama, dari pikiran yang sia-sia, pikiran yang bodoh, pikiran yang gula. Kenapa orang bodoh? Karena gula. Gak tahu mana terang, mana gelap. Gak ada hikmah. Gak dipisahkan mana terang, mana gelap. Semua bercampur. Paham di sini? Kamu mengerti sekarang? Kamu mengerti sekarang? Papa tahu dia punya iman atau tidak. Suruh dia berdoa. Bagaimana dia berdoa? Suruh dia membagikan apa yang dia sudah dapat. Ketahuan iman. Begitu disuruh berdoa, wah, langsung seperti Daud merasa saja, haleluya, disambatnya langsung. Setan pun lupa lari. Haleluya. Ayat 22, haleluya. Mereka berdua seolah-olah mereka penuh hikmat. Ada di gereja? Rajin. Tapi telah menjadi bodoh. Inilah orang yang rohnya tidak menyelaraskan pikiran. Banyakkah orang seperti di gereja? Banyak. Kenapa? Karena dia tidak mengerti prinsip. Jangan engkau lupa memperkatakan, renungkanlah imanmu itu siang malam. Haleluya. Haleluya. Dan mereka berpura-pura seperti orang yang beriman. Ya. Lebih jauh lagi kita lihat dulu orang seperti mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Haleluya. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, dan binatang-binatang yang berjalan. Apa namanya? Patung, berhala. Maka dengar baik-baik, kalau kau tidak diselamatkan, kau hidup dalam iman, maka kamu akan menjadi penyembah berhala. Uang akan menjadi berhala,
manusia akan kau berhalakan. Iya. Haleluya, haleluya, dan yang lain akan kau berhalakan. Jadi mengerikan. Makanya Tuhan menyelamatkan kita. Kenapa kita harus hidup dalam iman? Supaya kau tidak hidup dalam kesia-siaan. Iya. Cara yang terbaik supaya kita kembali menjadi gambaran Allah hanya orang benar yang hidup dengan iman. Amin. Haleluya, Amin. haleluya. Apa yang terjadi dengan orang ini? Lanjut. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Hati-hati dengan keinginanmu. Iya. Haleluya. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Sehingga tidak memuliakan Allah. Tadi ingat memuliakan apa? Mengucap syukur kepada Allah. Haleluya. Lanjut lagi. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Lebih jatuh lagi, mereka hidup dalam hawa nafsu. Hawa nafsu dan hawa nafsu duniawi. Apa hawa nafsu duniawi? Yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itulah hawa nafsu dunia. Haleluya, haleluya. Yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan dengan yang wajar dengan yang tidak wajar. Haleluya. Dengan demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kebesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Yang jelas mereka yang hidup dalam persengketaan sejenis adalah tingkat kebodohan yang lebih rendah. Mereka tidak mungkin mengenal Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat apa? Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Lebih jauh lagi kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kezaliman, kejahatan dan keserakahan dan kebusukan, penuh dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Dan selanjutnya lebih mengerikan, mereka akan menggambarkan antikris. Dimulai dari mana? Pikirannya tidak diselaraskan dengan iman. Dan bukanlah yang berkata orang benar hidup karena iman, tapi iman harus menyelaraskan pikirannya. Haleluya. Bagaimana cara menyelaraskan pikirannya? Dengan memperkatakan dan merenungkannya siang dan malam. Haleluya, haleluya. Artinya ketika dua bagian darimu sepakat, maka dengarkan baik-baik. Ketika rohmu dan jiwamu sepakat, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada ketidakpercayaan di sana. Tubuhmu akan melakukan tindakan iman. Jadi tindakan iman itu otomatis ketika rohmu dan jiwamu selaras. Apa tindakan iman berumpun saudara? Pergi mencintai Yesus. Apa imannya? Asal berjamaah jubahnya akan menjadi sembuh. Apakah tubuhnya sudah menjadi kuat? Tidak, tapi tubuhnya menggenapi prophetic word itu. Haleluya. Apa yang terjadi? Dia disembuhkan, bahkan kuasa keluar dari tubuhnya. Kenapa? Karena setiap hari ketika dia mendengarkan berita tentang Yesus, dia memperkatakan itu kepada pikirannya. Apa musuhnya? 12 tahun fakta dia sakit pendarahan, dan itu bukan hal yang mudah, tapi dia perkatakan dan dia keluar. Haleluya, haleluya. Dan dia tidak lagi dikuasai oleh kebimbangan dan ketidakpercayaan. Apa yang terjadi? Maka tubuhnya melakukan tindakan profetik dan disembuhkan. Amin. Percayakah kamu kepada apa yang Bapa bagikan ini? Maukah kau hidup dalam dimensi? Haleluya. Hai anak-anak muda, makanya Bapak berulang kali katakan, kamu cari firman, katakan dalam doa, deklarasikan, jangan main-main.
tahu kalau kau disingkapkan tentang Kristus, maka Allah bukan lagi rahasia. Iya. Amin. Haleluya. Siapa mau yang mau datang besok, silakan datang. Haleluya. Karena spesial kelas. Amin. Haleluya. 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 Kenapa saya berdoa? Karena hari ini kita akan beritahu kalau kau ingin menaklukkan dunia, kenal dan kasih Yesus. Iya. Haleluya. Amin. Amin. Karena rahasia Kristus akan menyingkapkan rahasia di dunia ini. Yang paling rahasia adalah Allah. Iya. Agama tidak sanggup menyingkapkan Iya. sampai Kristus datang. Yes. Maka orang Israel pun ahli Taurat dan orang Farisi juga gak sanggup. Kenapa? Pikiran mereka menjadi gelap karena mereka menolak Kristus. Ya. Hanya Kristus yang bisa menyingkapkan. Sekalipun mereka tetap membaca kitab Musa, tapi mereka masih tertutup pikirannya karena Kristus. Hanya Kristuslah yang akan menyingkapkan rahasia. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Jadi kalau saya bicara tentang iman, itu bicara tentang Kristus. Iya. Amin. Haleluya. Amin. Karena Amin. iman timbul dari mendengar tentang firman Kristus. Oke. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Hidup dalam iman, hidup dalam kasih karunia, itu adalah destiny. Amin. Kau dan saya adalah keturunan Allah. Iya. Yes. Amin. Jangan berlama-lama dengan keadaan. Iya. Amin. Dengarkan baik-baik. Kalau yang membuat kamu ada dalam satu situasi, berarti Tuhan yang mau kau membuatnya keluar dari sana. Yes. Karena Amin. kuasa itu dan teknologinya sekarang sudah Papa bagikan. Iya. Iya. Amin. Amin. Sekarang sudah Papa bagikan, berarti kau bisa hidup keluar. Kalau kau sadari kau sering pelupa rahasia yang besar. Taruh perkataan profet pada pikiran dengan Iya. penemukannya ketika kau mengatakan. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Jadi kalau kau bermasalah dengan kejiwaanmu, obat bukan Iya. solusi, Iya. tapi firman. Yes. Siapa yang menyembuhkannya? Bukan dokter. Karena itu harus keluar dari mulut. Iya. Mulutmu yang Iya. berkata-katanya naruhnya kepada pikiranmu, sehingga apa yang di pikiranmu selaras dengan apa yang di dalam roh. Iya. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi kenapa masih bimbang? Pikiranmu belum selaras. Iya. Iya. Betul. Di mana teknologinya? Belajar dari Abraham yang sudah dipelajari oleh Yosua. Iya. Haleluya. Ya. Karena Yosua adalah anak Abraham. Haleluya. 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 Belajar dari Yosua menyingkapkan rahasia dari Abraham. Apa itu? Setiap hari dia memperkatakan imannya, menaruhnya dalam pikirannya, dan dia dikuatkan di dalam imannya, dan dia mengucap syukur, memuliakan Allah. Amin. Mari kita patut berdiri. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Kita naikkan dulu pujian firman Tuhan kita bagi kali ini kita datang mengaku firman-Nya adalah pelita bagi kami. Haleluya. Kami siap. Haleluya. Kami harus mencintai firman. Jangan karena disuruh-suruh. Rahasianya adalah kau harus cinta firman. Haleluya. Jangan karena disuruh-suruh. Kau harus kata aku mau mencintai firman. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pelita bagi kaki. Aku berdoa ini hari yang baru, musim yang baru bagimu, perkenalan yang baru. Bagaimana kau hidup di dalam iman, firman yang ada di dalam hatimu sekarang menyelaraskan pikiranmu. Tidak ada kebimbangan, tidak ada ketidakpercayaan. Yang ada adalah percaya. Iman itu percaya kepada janji Allah. Terhadap janji Allah kamu tidak bimbang. Percaya, maka kau akan melihat kasih karunia demi kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus.
pikiran-pikiran